Wah, itu kita Jun. Chat Jun. Ini jadi pertanyaannya kalau misalkan debitnya kecil, sudutnya bakalan sama atau beda gitu? Ya. Apa yang ngalang? Ada. Gimana? Maaf, tadi yang bertanya siapa ya? Komang Giniarta. Bisa diulang nggak putus-putus? Di komen chat. Oke. Izin menjawab. Menurut aku, ini maksud pertanyaannya, jika debit airnya apakah membentuk sudut juga? Maksudnya debitnya itu pakai rumus sudutnya itu apa gimana ya? Di sini penggunaan rumus sudut itu jika dia mencari jarak. Karena kan di situ ada gerak parabolanya, makanya di situ berfungsi ada sudutnya seperti itu. Kalau mencari debit ya mungkin rumus debitnya aja. Terima kasih. Depan. Jujur. Hujan. Udah dijawab ya? Gambar dulu.
Oke, nanti dah jawab dah. Untuk penilaian kelompoknya silakan diisi ya. Kecuali kelompok yang presentasi. Biar gak lama, lanjut ya ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 mulai presentasi. Bisa kedengaran nggak? Siap. Ini mau nanya deh, yang presentasi nggak usah ngisi kan? Yang presentasi gak usah ngisi. Kelompok 2 langsung mulai ya, Jun? Ya, silakan. Oke. Yuk, Jun. Selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok Poseidon yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nika Dek Juliani dengan NIM akhir 009, Bu Sisai Putu Winda Surini NIM akhir 010, dan saya nih Putu Diana Putri Rasyti NIM akhir 027. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi penerapan hidrolika, yaitu dengan mengambil contoh pancuran penglipatan tirta. Zat cair yang keluar dari curhat akan memancar ke udara dengan lintasan yang tergantung pada kecepatan pancaran. Lintasan tersebut merupakan garis arus titik. Apabila gesekan dengan udara diabaikan, maka dengan menggunakan persamaan Bernoulli akan menentukan lintasan pancaran zat cair. Oleh karena tekanan pada pancaran adalah atmosfer, maka tinggi tekanan pada setiap titik dalam lintasan adalah sama dengan tinggi kecepatan ditambah tinggi elevasi. Garis tenaga akan berupa garis horizontal pada jarak V kuadrat per 2G di atas curhat, dengan V adalah kecepatan pancaran pada curhat. Next. Salah satu aplikasi dalam bidang hidrolika yaitu pancuran pengelukatan tirta. Pancuran ini menggunakan persamaan Bernoulli. Hukum ini diterapkan pada zat cair yang mengalir dengan kecepatan berbeda dalam suatu pipa. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida tak termanfaatkan adalah air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Next. Bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran tak termanfaatkan adalah sebagai berikut. V ditambah rho kali G dikali H ditambah setengah V kuadrat sama dengan konstan, di mana V sama dengan kecepatan fluida, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, H sama dengan ketinggian relatif, V sama dengan tekanan fluida, dan rho sama dengan densitas fluida. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Berikut merupakan gambar dari peji pengelukatan tirta empul. Nah, mengapa saya memberikan satu gambaran ini? Kita dapat melihat bahwa di sini mereka menggunakan konsep Bernoulli yang merupakan air yang merupakan suatu fluida tak termampatkan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan cara kerja dari pancuran air beji tersebut. Di sini ada yang di paling bawah itu adalah pompa air. Nah, kenapa dia dimasukkan ke dalam air ini? Dikarenakan air tidak akan bisa naik apabila tidak ada tekanan udara yang membawa dia naik dan membuat dia keluar dari pipa. Seperti kita ketahui, pompa akan bergerak bila ada
pengaruh dari listrik. Pompa air tersebut dimaksudkan untuk memompa air keluar. Nah, di BJ Tirtampul sendiri, dia menggunakan pompa air yang seperti pada gambar di sini. Nah, ada beberapa contoh BJ yang perlu dan tidak perlu menggunakan pompa air karena tekanan airnya sendiri sudah besar. Misalkan BJ di Pekendungan, dia memerlukan bantuan tangki air untuk memompa air sampai di Pancuran karena tekanan airnya tidak besar. Maka dari itu ia memerlukan bantuan tangki. Nah, untuk BJ Pengelukatan Tirtampul sendiri, dia tidak memerlukan tangki air karena dia sudah memiliki tekanan air yang begitu besar. Baik, untuk sesi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk kelompok yang bertanya dipersilakan. Izin nyela ya. Yang nama kelompok di penilaian itu nama kelompok ya, bukan nama itunya, nama kelompok yang presentasi. Nama kelompok yang menilai. Jadi kan kalau yang presentasi kan kelompok 1 tadi. Terus yang menilai kan kelompok 2. Nggak jelas. Halo. Udah jelas ya? Udah bisa kedengaran? Sudah, Jun, bisa. Kan di nama kelompok yang menilai itu, kan misalnya kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 yang menilai. Di nama kelompok itu isi kelompok 2 ya, bukan kelompok 1-nya. Ngerti kan? Satu grup, satu yang nilai, atau satu grup semua kelompok lain yang nilai? Setiap grup tuh perwakilannya. Perwakilannya. Berarti misalnya kelompok 2 nih sekarang, terus Ya. kelompok lain perwakilan satu aja nilai gitu. Ya. Yang dibuat di nama kelompok tuh nama kelompok yang menilai ya. Bukan nama kelompok 2 ya. Tadi aku lihat. Misalnya aku kelompok 1 nilai kelompok 2 misalnya. Terus aku nama kelompok lain kelompok 1 gitu. Ya, Iniin. itulah. Yang Oke. nilai tadi itu ulang ya. Tolong ulangi. Ini ada yang nilai. Maaf, Oke, tunggu dulu. Untuk kelompok yang bertanya, kelompok 2 dan 7 ya. Ketik aja di kolom chat ya. kelompok berapa tadi, Jun? 2 dan 7. Lah, kan saya kelompok 2, Jun. Oh iya. Sorry. 3. 3 dan 7. Kurang makan. 3.
Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Halo. Yuk, Sin. Kan tadi menggunakan prinsip Bernoulli. Pertanyaan saya, kenapa peningkatan kecepatan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran Bernoulli? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Sinta tadi, kenapa peningkatan kecepatan membuat penurunan tekanan? Jawabannya karena kecepatan dengan tekanan berbanding terbalik. Jadi misal kalau kecepatannya besar, maka terjadi penurunan peningkatan. Sedangkan jika kecepatannya kecil, tekanannya meningkat seperti itu. Terima kasih. Dari kelompok 7, Tes. Bisa kedengar nggak? Dari tadi aku ngomong nggak? bisa Jun. Oke, Sekarang Cuk. pertanyaan dari kelompok 7. Oke, untuk kelompok 7 nanti ya nyusul ya PC yang dari kelompok 2-nya. Biar gak lama juga. Siap, Kita lanjut lanjut. ke kelompok 3 ya. Untuk yang belum ngisi nilai dari kelompok 1, isi sekarang ya. Biar gak ketumpuk sama kelompok 2-nya. Yang salah-salah nilai itu ulang juga. Terima kasih. Oh, udah. Halo, apakah presentasinya kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah pasin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan The Rhine Vortex, yaitu air terjun indoor yang berada di Singapura. Ini skip materinya yang pertama. Sebelumnya, presentasi akan menggunakan 2 bahasa. Mengapa demikian? Karena informasi yang kami dapat mengenai The Rhine Vortex juga diakses melalui situs resmi yang menggunakan bahasa Inggris agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Baik, untuk mempersingkat waktu presentasi, saya persilakan kepada pembicara pertama. Baik, saya akan mulai, yaitu
The rain vortex jewel Changi Airport yaitu there is a waterfall from the roof of a very stunning triangular glass dome which is often called the ASBC rain vortex. The ASBC rain vortex is an indoor waterfall that has a height of 14 meters, reaching from 5 floors. The forest surrounding the waterfall is known as Seychelles Forest Valley. Jadi di Changi Airport terdapat air terjun dalam ruangan yang disebut dengan The Rain Vortex dengan tingginya yaitu 40 meter dan yang dikelilingi oleh hutan yang bernama hutan Seychelles. Lanjut. Singapore experience frequent rain vortex is designed to channel rainwater at a speed of 10.000 gallons per minute. This flow will naturally to the air under the dome, with the water that is captured and will be used back in the building. Jadi, Singapura sering mengalami badai sehingga rain vortex dirancang untuk menyalurkan air hujan dengan kecepatan 10.000 galon per menit. Aliran ini secara alami akan mendinginkan udara di bawah kubah dengan air yang ditangkap dan akan digunakan kembali di dalam gedung. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tunggu bentar, aku nggak mau. Nge-lag aku. Coba kembaliin sheet aku yang Udah ESC nggak mau dia ESC. Duh. Anjir. Pencet yang di sharing. Yang panah tuh. Iya, udah. Depi, Mbak Serpi. Ya, udah. Udah kelihatan nggak? Udah. Selanjutnya akan membahas tentang how does the rain vortex work. Next. To create that even circular flow of the water down the rain vortex, there are structural features built into the exterior of building. The oculus then distributes the water down the rain vortex and gives it an even complete circular effect. Untuk menciptakan aliran melingkar di rain vortex, terdapat fitur struktural yang dibangun di bagian luar bangunan. Sirip di luar struktur kubah membentuk jaringan pipa yang menyalurkan air ke cincin di tengah okulus. Okulus kemudian mendistribusikan air ke dalam rain vortex dan memberinya efek melingkar yang merata. Aliran membentang dari
Halo, baik, presentasi saya lanjutkan. Untuk menciptakan aliran air yang melingkar di rain vortex, terdapat fitur struktural yang dibangun di bagian luar bangunan. Sirip di luar struktur kubah membentuk jaringan pipa yang menyalurkan air ke cincin di tengah okulus. Okulus kemudian mendistribusikan air ke dalam rain vortex dan memberi efek melingkar yang merata. Air membentang dari atap turun ke daerah tangkap B3. B3 itu basement ya, basement 3-nya. Kemudian dipompa kembali ke sering bangunan di okulus, di mana siklus tersebut berulang. Perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat penyaluran air ke cincin di tengah okulus. Next. The pumps are like the muscle of the rain vortex, while the electrical panel are its brain. Artinya, pompa itu seperti otot bagi rain vortex dan electrical panel itu seperti otak. Acara telah diprogram di panel dan dikontrol oleh iPad melalui jaringan yang kabel khusus. Next. Berikut adalah rain vortex yang telah bekerja. Sekian dari saya, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sri, next. Cynthia sekarang. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga, yaitu application of the formulas. Di mana di sini rain vortex ini menggunakan pompa vortex ya dengan rumus persamaan Bernoulli, yaitu tekanan 1 per rho G atau gamma ditambah kecepatan 1 kuadrat per 2 gravitasi ditambah Z1 itu titik pusatnya sama dengan tekanan 2 per rho G atau gamma ditambah kecepatan 2 kuadrat per 2 gravitasi ditambah Z2. Kemudian P1 dan P2 itu sama dengan tekanan pada atmosfer. Sehingga persamaan Bernoulli di atas menjadi kecepatan 1 kuadrat per 2 gravitasi sama dengan kecepatan 2 kuadrat ditambah 2 gravitasi ditambah 2. Atau kita persamakan Z2 sama dengan P1 kuadrat ditambah 2 gravitasi dikurang P2 kuadrat ditambah 2 gravitasi. Z2 ini sama dengan ZS, yang mana ZS ini adalah ketinggian permukaan. Kecepatan 1 itu diketahuinya 0, sehingga ZS ini adalah minus P2 kuadrat per 2 gravitasi. Di mana tanda minus ini hanya menandakan bahwa titik ZS ini berada di bawah titik acuan. Kemudian ZS sama dengan P2 kuadrat per 2 gravitasi atau P2 kuadrat sama dengan 2 gravitasi dikali ZS. Jika diubah P2 kuadrat ini sama dengan akar kuadrat dari 2 gravitasi dikali ZS atau P sama dengan akar dari 2 gravitasi dikali ZS. Yang diketahui bahwa V itu adalah kecepatan air sebuah tangki yang keluar kecepatan air keluar dari tangki berupa satuan meter per detik. ZS ini ketinggian permukaan dengan satuan meter dan G itu gravitasi dengan satuan meter per detik kuadrat. Debit air ini akan dikeluarkan melalui tangki yang dihitung. Oke, next. Sekian dari pengaplikasian rumusnya. Sebelum ke conclusion, kita sesi tanya jawab dulu ya. Terima kasih. Untuk kelompok yang bertanya, kelompok 1 dan 5 ya. Oke, agak-agak tidak lama, nanti kelompok 1 dan 5 PC aja langsung yang kelompok yang presentasi ya. Oke. Udah.
Untuk penilaian kelompok 3 bisa langsung diisi ya. Dan yang belum isi penilaian kelompok lainnya tolong diisi ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ingin mengakses informasi dari Ranpotek ini, di sini ada linknya ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke, bisa dilanjutkan nggak untuk kelompok 4? Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Sekarang Selamat pagi. kami dari kelompok Kali Gatakis ingin mempresentasikan tentang aplikasi hidrolika pada bendungan. Kami akan menjelaskan tentang bendungan, yaitu pengertian, fungsi, cara kerja, dan rumusnya. Yang pertama ada pengertian bendungan. Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air. Dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau tailing, atau menampung lumpur sehingga membentuk waduk yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi bendungan. Bendungan itu berfungsi sebagai penangkap air dan menyimpannya di musim hujan waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar dan yang melebihi kebutuhan baik untuk keperluan. Bendungan digunakan untuk keperluan irigasi, air minum industri, tempat rekreasi, tempat penampungan limbah, cadangan air minum, pengendali banjir, perikanan, pariwisata, dan olahraga air. Yang ketiga itu cara kerja dari bendungan itu sendiri. Yang pertama, bendungan dibangun pada sebuah sungai. Dinding bendungan dibangun untuk menahan aliran air sehingga terkumpul. Bila luas disebut waduk. Pada dinding bendungan terdapat pintu-pintu air yang bisa diatur pembukaan atau penutupannya. Pintu-pintu air dibuka atau ditutup sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk penerapan pada rumus akan dijelaskan oleh Nesa. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus pada bendungan, khususnya bendungan Unul, di mana pada bendungan Unul ini menggunakan peluap trapesium. Bentuknya peluap trapesium. Kita terlebih dahulu meninjau mengenai gaya pada tubuh bendungan. Pada materi gaya pada tubuh bendungan ini sebenarnya sudah disampaikan pada semester 1 mengenai materi hidrostatika. Di mana seperti kita lihat pada gambar 1 dan 2 ini, di mana tekanan pada kedalaman Y adalah P sama dengan rho GY, dan DF sama dengan rho kali DA. Luas penampangnya sama dengan rho GY kali L atau panjang bendungan dikali L dy. Gaya totalnya adalah F sama dengan integral df sama dengan integral batas bawah 0, batas atas H, rho gl kali G kali dy, atau bisa juga disederhanakan atau disederhanakan menjadi rho kali G kali L kali H2 per 2. Untuk momen df terhadap 0, kita bisa melihat rumus T d tau sama dengan df dalam kurung H min G
kurung tutup sama dengan sederhanakan menjadi rho kali G kali L kali Y dalam kurung H min Y dalam kurung tutup kali DY. Untuk momen totalnya, titik 2 tau sama dengan integral DF sama dengan integral batas bawah 0 batas atas H kali rho G kali L kali Y dalam kurung H kurang Y kurung tutup kali DY, atau bisa disederhanakan menjadi rho kali G kali L per H3 per 6. Titik tangkap gaya atau FH-nya sama dengan rho kali G kali L H2 sama dengan rho kali G kali L H3 per 6. Karena hanya ini bisa kita artikan sebagai 1/3H, maka jika H2 per 2 itu dijumlahkan dengan 1/3H, maka mendapatkan hasil H3 per 6. Seperti itu. Next. Nah, mengenai peluap trapesium yang digunakan dalam bendungan UNUD ini, seperti kita ketahui, pengertian dari peluap trapesium itu merupakan gabungan dari peluap segi 4 dan peluap segitiga, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dengan demikian, debit aliran melalui peluap tersebut adalah jumlah debit dari atau jumlah debit melalui peluap segi 4 dan peluap segitiga. Seperti terlihat pada gambar, sehingga rumus atau persamaan yang digunakan adalah digunakan dalam debit alirannya itu adalah Q sama dengan 2/3 CD1 kali B akar 2G kali H 3/2 plus 8/15 CD2 akar 2 kali G tangan alpha per 2 kali H pangkat 5/2 dengan keterangan H itu merupakan tinggi peluap, CD1 merupakan koefisien debit bagian segi 4, CD2 merupakan koefisien debit bagian segitiga, dan B adalah lebar bagian segi 4, dan alpha merupakan sudut antara sisi peluap dengan garis vertikal. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran dari kelompok lain, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk kelompok 2 dan 8 dipersilahkan. Nanti kami nanya PC aja. Baik. Untuk pertanyaannya bisa di PC ya, ke kelompok yang presentasi. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 5 bisa dimulai presentasinya ya. Janji kelompok ragu. Fatan bisa share screen ya. Baik, kami dari kelompok 5 atau kelompok Medusa yang bergontakan 4 orang, Fatan dengan NIM akhir 01, Bisma dengan akhir 012, Ade Bagus dengan NIM akhir 015, dan saya sendiri ini dengan NIM akhir 018. Next. Baik, untuk materi yang akan kita bahas, tema yang kita ambil adalah tentang sistem pengurasan pada kolam. Baik. Untuk pengertian, lubang adalah bukaan pada dinding atau dasar tangki di mana saat cair mengalir melalui lubang tersebut. Bisa terbentuk segi 4, segitiga, ataupun lingkaran.
Menurut ukuran, lubang dapat dibedakan menjadi lubang kecil dan besar. Salah satu contoh dari aliran lubang adalah kolam. Menurut Susanto 1992, kolam adalah sebagai suatu perairan buatan dengan luas terbatas dan sengaja dibuat manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan, budidaya, dan target produksi. Pada umumnya, dalam pengurasan air, kolam memiliki sistem melalui bawah atau dasar kolam, seperti yang tertera pada pengertian aliran lubang di mana zat cair mengalir melalui bukaan pada dinding atau dasar tangki. Baik, ini untuk sistem dalam kolamnya, sistem pengurasan dalam kolam. Ini bisa dilihat ada lubang di bawahnya, ini lubang pengurasnya. Baik, untuk penjelasan rumusnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk penjelasan rumusnya di sini untuk pengurasan kolam yaitu sama dengan waktu pengosongan tangki ya, di mana dalam suatu interval waktu di volume zat cair yang keluar tangki itu persamaan rumusnya dV sama dengan koefisien debit dikali A atau luas lubangnya dikali akar 2GH dt. Untuk interval waktu dt tersebut, permukaan zat cair turun sebesar dH, sehingga pengurangan volume zat cair di dalam tangki adalah dV sama dengan min A dikali dH, yang dimana minus merupakan pengurangan volume zat cair keluar dari lubangnya. Nah, persamaan rumusnya untuk 9.10 dan 9.11 menjadi dt sama dengan minus A per koefisien debit dikali A dikali akar 2G dikali dengan ini H pangkat min setengah DH. Next. Waktu yang diperlukan untuk menurunkan zat cair H1 menjadi H2 dapat dengan mengintegrasi persamaan dt dengan batas H1 dan H2, di mana T sama dengan minus 2A per koefisien debit dikali A per D 2 dikali A per C koefisien debit dikali A per dikali akar 2G dalam kurung H2 pangkat setengah dikurangi H1 pangkat setengah. Karena H1 menjadi lebih besar dari H2, maka T sama dengan 2A per koefisien debit dikali A dikali akar 2G dalam kurung H1 dikali setengah kurangi H2 dikali setengah. Nah, untuk mengosongkan tangki berarti H2 sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi T sama dengan 2 kali AH1 pangkat setengah per koefisien debit dikali luas penampang dikali akar 2G. Next. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan sebuah penjelasan. Nah, di sini ada gambar yang mana gambar ini kita anggap saja sebagai kolam renang yang memiliki aliran lubang di bawahnya. Nah, dipandang suatu kolam renang dengan ketinggian atau kedalaman dari permukaan air kolam hingga ke dasar kolam dengan kedalaman sebesar H1. Di mana di dasar kolam tersebut terdapat lubang yang mengalirkan air dengan luas lubang tersebut sebesar A. Seperti ditunjukkan pada gambar, pada saat permukaan zat cair di dalam kolam renang turun sebesar H di atas lubang, kecepatan aliran air yang melalui lubang tersebut bisa dihitung menggunakan rumus V sama dengan CV dikali akar 2 kali G kali H, di mana CV adalah koefisien kecepatan. Koefisien kecepatan adalah perbandingan antara kecepatan nyata aliran VC dan kecepatan teoritis atau V. Nilai koefisien kecepatan tergantung pada bentuk dari sisi lubang atau lubang batang tajam atau dibulatkan dan tinggi energi. Nilai rata dari koefisien kecepatan adalah 0,97. Nah,
Kemudian untuk menghitung debit aliran atau Q yang keluar melalui lubang dengan luas permukaan lubang yang kita anggap A bisa menggunakan rumus Q sama dengan CD dikali A dikali akar 2 kali G kali H. Di mana CD ini adalah koefisien debit yang bisa kita cari menggunakan rumus CD sama dengan VC per V dikali AC per A. Karena AC per A merupakan rumus untuk mencari koefisien kontraksi atau CC, maka rumus untuk mencari koefisien debit atau CD bisa menggunakan rumus CD sama dengan CV dikali CC. Nah, nilai koefisien debit tergantung pada nilai CV dan CC, yang nilai ratanya adalah 0. Nah, AC sama dengan luas tampang aliran pada vena kontrakta dan A sama dengan luas lubang. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Dalam gambar terdapat penurunan zat cair dalam interval waktu dt yang dilambangkan dengan simbol dH. Untuk mengetahui volume yang berkurang akibat mengalirnya air melalui lubang tersebut bisa menggunakan rumus dV sama dengan minus A dH. Tanda negatif menunjukkan adanya pengurangan volume karena zat cair keluar melalui lubang. 9.11. Adapun untuk menghitung dV bisa menggunakan rumus dV sama dengan Q dt, yang mana Q sama dengan CdA akar 2GH, maka dV sama dengan CdA akar 2GH dt. 9.10. Sehingga dengan menyamakan kedua bentuk perubahan volume dV zat cair tersebut persamaan 9.10 dan 9.11, maka didapat bentuk berikut ini. Minus ADH sama dengan CDA akar 2GH dt, atau dt sama dengan minus A per CDA akar 2GH pangkat minus setengah DH. Waktu untuk yang diperlukan untuk menurunkan zat cair dari ketinggian H1 menjadi H2 didapat dengan mengintegrasikan persamaan dt di atas dengan batas H1 ke H2. Maka T sama dengan integral dt sama dengan minus A per CD A akar 2G integral H2 H1 H pangkat min setengah DH sama dengan minus A per CDA akar 2G dikali 2H pangkat setengah H2 H1 sama dengan, maka sama dengan minus 2A per CDA akar 2G dikali kurung H2 pangkat setengah dikurang H1 pangkat setengah. Oleh karena H1 lebih besar dari H2, maka untuk mencari T sama dengan 2A per CDA akar 2G dikali kurung H1 pangkat setengah dikurang H2 pangkat setengah sama 9.12. Apabila air di dalam kolam renang dikosongkan menjadi H2 sama dengan 0, sehingga persamaan 9.12 menjadi T sama dengan 2AH 1 pangkat setengah per CDA akar 2G. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kelompok yang bertanya, kelompok 4 dan kelompok 1. Untuk pertanyaannya bisa PC ke kelompok 5 ya. Terima kasih. Izin koreksi dikit ya. Untuk kelompok 7 di alasan penilaiannya jangan satu kata aja ya. Lebih bagus lah katanya. Jangan satu kata aja kayak menarik, bagus. Soalnya mau dikirim ke ibunya. Kan gak enak jadinya. Kalau katanya gitu ya. Masih. Bisa diulang ya untuk kelompok 7.
di alasan penilaiannya. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 6 dipersilakan. Mungkin mau pakai jangan mikir. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 6. Next, yang berkontakan 4 orang. Yang pertama ada Gusti Ngurah Adi Suryawirdanata dengan NIM akhir 003, dan yang kedua Arta Yase dengan NIM akhir 013, dan Ikomang Juniarte dengan NIM akhir 014, dan saya sendiri Dedi Karna Putra dengan NIM akhir 016. Next, kami di sini akan mempresentasikan yaitu Kerajaan Air Mancur Minimalis. Untuk sebagai pengantar, lubang adalah bukaan pada dinding atau dasar tangki di mana zat cair mengalir melaluinya. Lubang tersebut bisa berbentuk segi 4, segitiga, ataupun lingkaran. Menurut ukurannya, lubang dapat dibedakan menjadi lubang kecil dan lubang besar. Pada presentasi kali ini, kelompok kami mengambil contoh aplikasi lubang kecil yaitu Kerajaan Air Mancur Minimalis. Next. Yang pertama itu ada pendahuluan, dan yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada contoh soal. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik. Baik, lubang. Next. Lubang adalah bukan pada dinding atau dasar tangki di mana zat cair mengalir melalui lubang tersebut. Bisa berbentuk segi 4, segitiga, adapun lingkaran. Isi lubang tersebut bisa tajam atau dibulatkan, karena kemudian dalam pembuatan lubang lingkaran dengan sisi tajam adalah yang paling banyak digunakan untuk mengukus zat cair. Menurut ukurannya, lubang dapat dibedakan menjadi lubang kecil dan lubang besar. Lihat pada gambar A, itu lubang kecil, yang B lubang besar. Next. Kajian air mancur minimalis. Pada presentasi kali ini, kelompok kami mengambil contoh aplikasi lubang kecil yaitu kerajinan air mancur minimalis. Lubang kecil seperti pada gambar A, ini terletak bagi kunci yang diberikan lubang untuk mengalir air sehingga dampak seperti tangki bocor. Presentasi akan saja dengan teman saya. Next. Ya, saya akan melanjutkan pembahasannya. Di mana dari suatu kerajinan air mancur minimalis menunjukkan zat cair yang mengalir melalui lubang kecil dari suatu tangki air mancur minimalis tersebut. Pusat lubang air mancur minimalis tersebut terletak pada jarak H dari muka air. Pertama kali dianggap zat cair adalah ideal. Tekanan pada lubang adalah atmosfer dengan menggunakan persamaan Bernoulli pada permukaan zat cair di kolam atau di lubang. Kecepatan zat cair pada titik tersebut dapat dihitung, yaitu Z1 ditambah P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G sama dengan V2 ditambah P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2G.
Oleh karena kecepatan di titik 1 adalah 0 dan tekanan di titik C dan di titik 1 dan C adalah atmosfer, maka Z1 sama dengan Z2 ditambah V2 kuadrat per 2G. V2 kuadrat sama dengan 2G dalam kurung Z1 dikurang dengan Z2 sama dengan 2GH. Atau bisa menjadi V2 sama dengan akar dari 2GH. Rumus tersebut menunjukkan kecepatan aliran teoritis pada saat cair ideal. Pada saat cair real terjadi kehilangan tenaga yang disebabkan adanya vena kontrakta. Untuk itu perlu dimasukkan koefisien kecepatan CV sehingga VC sama dengan CV dikali V2 sama dengan ini, maaf ya salah pengetikan, harusnya CV. VC sama dengan CV dikali V2 sama dengan CV dikali akar 2GH. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Debit aliran adalah Q sama dengan luas C dikali PC, di mana AC adalah luas tampang aliran di vena kontrakta. Luas penampang pada titik C adalah lebih kecil dari luas lubang. Dengan perhitungan koefisien kontraksi, jadi rumusnya CC sama dengan AC per A, atau AC sama dengan CC kali A. Maka debit aliran menjadi Q sama dengan AC kali PC sama dengan CC kali A kali CP dikali akar 2GH. Atau debit aliran sama dengan CD kali A kali akar 2GH. Di mana CD adalah koefisien debit. Persamaan Q sama dengan CD kali A kali akar 2GH dapat digunakan untuk mengukur debit aliran untuk semua zat cair dan berbagai bentuk lubang kecil. Tetapi koefisien CD harus ditentukan melalui percobaan. Sekian dari saya kembalikan waktunya ke moderator. Terima kasih. Masalah. Baik, terima kasih dari kelompok 6. Untuk kelompok yang bertanya, kelompok 2 dan 6. 2 dan 6. 2 dan 7. Untuk kelompok 2 dan 7 bisa di PC langsung ya kelompok 6 ya. Terima kasih. Untuk kelompok Siap. Untuk kelompok 7 dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan yang beranggotakan saya Agri Octavianus Nenggolan dengan NIM 059. Rekan saya Michael Natalando NIM 002 dan Michael Leonardo NIM 007. Kami akan mempresentasikan tentang pintu air irigasi atau pintu air intake.
Pengertian. Pintu air irigasi atau biasa disebut pintu air intake adalah suatu unit yang berfungsi untuk menyadap atau mengambil air baku dari badan air sesuai dengan debit yang diperlukan untuk pengolahan. Bangunan intake adalah suatu bangunan pada bendung yang berfungsi sebagai penyadap aliran sungai, mengatur pemasukan air dan sedimen serta menghindarkan sedimen dasar sungai dan sampah masuk ke intake. Selain itu, intake juga merupakan suatu konstruksi yang berguna untuk mengambil air dari sumber air di permukaan tanah seperti reservoir, sungai, danau, atau kanal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaatnya yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air dapat bendungan dialirkan ke saluran yang akan dibuat PLTA. Air yang masuk ke saluran PLTA akan menggerakkan kincir atau turbin. Turbin tersebut terhubung dengan generator, dapat menggunakan pulai untuk mengubah atau menyalurkan gerak. Yang kedua adalah saluran irigasi. Dengan adanya bendungan, air dapat disalurkan ke saluran irigasi petani atau perkebunan. Pintu air pada bendungan tersebut dapat mengontrol debit air yang dibutuhkan untuk saluran irigasi. Bisa di next. Yang ketiga adalah pengendalian banjir. Pintu air dapat digunakan untuk mengontrol dan mengatur arus sungai. Air sungai dapat dibendung atau dikuras jika diperlukan, dapat membagi saluran air dan dialirkan ke saluran air lainnya. Yang keempat adalah pengurasan bendungan. Bendungan jika terus-menerus ditutup, maka lama-kelamaan material sungai akan mengendap, terjadi sedimentasi. Untuk itu sering membuka pintu air untuk menguras bendungan supaya tidak terjadi penumpukan material yang mengakibatkan pendangkalan pada bendungan. Kelompok. Yang berikutnya rumus pada pintu air intake atau irigasi. Jadi pintu air intake atau irigasi tersebut merupakan aliran saluran terbuka yang mana dengan rumus A1 tambah V1 kuadrat per 2 kali G sama dengan A2 tambah V2 kuadrat per 2 kali G ditambah HF. Jadi dengan menggunakan persamaan energi dapat ditunjukkan bahwa besar debit pelepasan yang melalui air aliran bawah adalah Q sama dengan CD yang mana CD itu koefisien debit dikali B panjang pintu air dikalikan A tinggi bukaan pintu air kali akar dari 2 kali G kali Y1 tambah alfa di sini. Yang mana alfa itu sama dengan V1 kuadrat per 2 kali G. Di sini saya tulis. Lanjut. Next. Aliran pelepasan dari pintu mungkin terendam atau bebas, tergantung pada kedalaman air. Untuk keperluan studi eksperimen, pemakaian istilah energi kecepatan aliran pada persamaan 2.1 tadi dapat dihilangkan atau alfanya tadi dapat dihilangkan. Dan pengaruh tinggi energi kecepatan tersebut dimasukkan dalam koefisien debit CD. Jadi, Q sama dengan CD kali B kali A kali akar dari 2G kali Y1. Yang mana CD itu koefisien debit yang tergantung pada geometri struktur, kedalaman aliran hulu dan kedalaman hilir. Perbandingan antara Y2 dengan A merupakan fungsi dari besaran koefisien konstruksi atau CC. CC yang sehingga CC sama dengan Y2 per A, di mana Y2 itu kedalaman hilir aliran dan A itu tinggi bukan pintu. Perbandingan antara A dengan Y1 merupakan fungsi dari besaran koefisien kecepatan atau CV, yang mana CV sama dengan A per Y1, di mana Y1 itu kedalaman hulu aliran dan A itu merupakan tinggi bukaan pintu.
koefisien debit CD untuk saluran terbuka dapat dinyatakan sebagai berikut, yang mana CD sama dengan CV atau koefisien kecepatan dikalikan dengan CC koefisien konstruksi dibagi akar dari 1 kurang alfa kali CC per Y1 kuadrat, di mana CV itu koefisien kecepatan CC tadi itu dan A itu tinggi bukaan pintu. Untuk aliran yang tenggelam melalui pintu air, di mana kedalaman hilir aliran besar daripada untuk aliran tenggelam yang melalui pintu air, di mana kedalaman hilir aliran besar daripada tinggi bukaan pintu. Persamaan debit pada aliran tenggelam tersebut dinyatakan dengan Q sama CSF kali B kali A kali akar dari 2 kali G kali Y1, yang mana CSF itu koefisien debit untuk yang tenggelam atau terendam tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari kelompok 7. Untuk yang bertanya di kelompok 7, kelompok 5 dan kelompok 8. Untuk kelompok 5 dan 8 bisa di PC ya, salah satu dari kelompok 7. Sebelum lanjut ke kelompok 8, ingat absen ya. Isi Google Form untuk materinya, presentasi, lubang, dan peluap. Terima kasih. Silakan kelompok 8. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Gita. Baik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai penerapan aliran melalui lubang dan peluap, yaitu septic tank. Kami dari kelompok Susaski yang beranggotakan Skina Tessa Pardede, NIM akhir 008, Igede Suartana, NIM akhir 023, dan saya sendiri, Nikadik Sargita Yanti, NIM akhir 024. Pertama, septic tank. Septic tank atau tangki septik adalah suatu ruangan atau tangki yang terbuat dari bahan kedap air atau beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengendapkan air limbah dengan kecepatan aliran yang lambat untuk memberikan kesempatan terjadinya pengendapan suspensi benda-benda padat dan penguraian bahan organik oleh bakteri, kemudian membentuk bahan larut air dan gas dalam waktu tertentu. Fungsi septic tank yaitu secara umum, septic tank berfungsi sebagai penampung air, limbah, dan proses penghancuran kotoran-kotoran yang masuk. Air limbah ini akan mengalir ke rembesan atau sumur resapan yang jaraknya tidak jauh dari septic tank. Begitu juga penempatan septic tank tidak terlalu jauh dari WC atau water closet. Jenis septic tank. Jenis-jenis septic tank yaitu ada 4. Yang pertama, septic tank konvensional. Yang kedua, septic tank biotek. Yang ketiga, septic tank 2 ruang. Dan yang keempat, septic tank 3 ruang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai septic tank 2 ruang. Kemudian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suar. Baik, terima kasih. Untuk septic tank 2 ruang ini pada umumnya bahan yang digunakan untuk pembuatannya yaitu beton, baik itu beton bertulang maupun beton biasa, dan juga batu bata. Bisa dilanjut. Untuk cara kerja septic tank, pada dasarnya septic tank merupakan tempat proses kedua dalam pengolahan limbah tinja setelah proses pertama dari kloset, di mana di dalam septic tank ini akan terjadi proses pembusukan, peleburan, pemisahan partikel sampah pada limbah. Sederhananya, setelah kotoran dialirkan dari kloset, kotoran tersebut akan dialirkan ke dalam septic tank dalam kurun beberapa minggu. Nah, dalam kurun beberapa minggu ini
akan terjadi proses peleburan limbah oleh mikroorganisme. Limbah tersebut akan terpisah menjadi 3 lapisan. Lapisan atas berupa minyak dan segala sampah terapung atau bisa disebut skum. Lapisan kedua berupa limbah cair dan sampah atau bisa disebut liquid sewage. Kemudian lapisan terakhir atau lapisan ketiga berupa partikel yang mengendap atau sludge. Bisa dilanjut. Nah, lapisan yang kedua ini merupakan lapisan yang bisa diserap ke tanah, tentunya melalui proses peresapan terlebih dahulu. Kemudian saat dilanjutkan resapan tersebut akan menyaring kotoran-kotoran tersebut sehingga bisa diserap oleh tanah dan tidak mengganggu ekosistem tanah. Nah, kelompok kami sudah menyiapkan ilustrasi singkat mengenai proses atau cara kerja septic tank tadi. Ya, mungkin secara singkat seperti itu cara kerja dari septic tank. Nah, kemudian untuk penerapan rumus akan dilanjutkan oleh Sekretariat Desa. Terima kasih. Baik, rumus yang bisa diterapkan untuk septic tank aliran dari ruang tangki 1 ke ruang tangki 2. Karena kita fokus ke perpindahan aliran pada septic tank 2 ruang. Misalkan pada suatu saat perbedaan elevasi permukaan zat cair di kedua kolom adalah H, maka debit aliran adalah Q sama dengan CD dikali akar 2GH. Dalam satu interval waktu dt, volume zat cair yang mengalir adalah dV sama dengan Q dikali dt. Berikut adalah gambar aliran melalui lubang di antara dua tangki. dV sama dengan CD dikali K dikali akar 2GH dikali dt, merupakan kesamaan 9.14. Selama waktu dt tersebut, permukaan zat cair di tangki 1 turun sebesar pH. Kenaikan permukaan zat cair di kolom 2 selama waktu dt adalah dY sama dengan dH dikali A1 dibagi A2. Perubahan selisih permukaan zat cair di kedua tangki adalah dH sama dengan dH ditambah A1 dibagi A2 dikali dH sama dengan dH dikali dalam kurung A1 ditambah A2 dibagi A2, atau dapat disimpulkan
Baik, saya lanjutkan. Pengurangan volume air di kolom 1 dalam waktu DT adalah DT sama dengan min A1 dikali DH. Atau DT sama dengan min A1 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2 dikali DH. Dengan menyamakan persamaan 9.14 dan 9.15 akan diperoleh CDA dikali akar 2GH dikali DT sama dengan min A1 ditambah A2 dikali DH. Atau DT sama dengan min A1 dikali A2 dibagi CD dikali A dikali A1 ditambah A2 dikali akar 2GH dikali H pangkat min P2 dikali DH. Integrasi dari persamaan tersebut di atas dengan batas H1 sampai H2. T sama dengan integral DT sama dengan min A1 dikali A2 per CD dikali A dikali A1 ditambah A2 dikali akar 2G. Integral H1 A2 dikali H pangkat min P2 dikali DH. Sama dengan min A1 dikali A2 per CD dikali A dikali A1 ditambah A2 dikali akar 2G. 2 dikali 2H pangkat P2 H1 A2 sama dengan min 2A1 dikali A2 per CD dikali A dikali dalam kurung A1 ditambah A2 dikali 2 akar 2G dikali H2 pangkat P2 dikurang H1 pangkat P2 atau T sama dengan 2 dikali A1 dikali A2 per CD dikali A dikali dalam kurung A1 ditambah A2 dikali akar 2G dikali H1 pangkat P2 dikurang H2 pangkat P2. Sekian dari presentasi kami, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 8. Untuk kelompok yang bertanya, kelompok 6 dan kelompok 3. Dah. Oke. Sekian presentasi dari semua kelompok. Terima kasih. Bisa on cam nggak? Lagi bentar. Mau buat story IG yang biar Kak mangkrak IG rewannya. Kayak gitu Pak Jun. Ya, kan risiko kalau nggak join ulang. Juni. Terus untuk jawaban dari pertanyaan tiap kelompok itu langsung PC aja ke orangnya apa gimana? Langsung PC aja ke orangnya. Nanti isi ya. Untuk batas ngisinya tuh jam set 12 ya. Setengah 12. Biar bisa tak kirim jam 12 nanti. Oke. Wise on cam cuy. Oke, edit nih. Nanti Pak Jun. Wow. Main ke Bangli Pak Jun. Oke, OTW. Seringin shot wih. Kiranya story langsung. Ngalek seringin shot. Kondean nyangon cam san. Aduh, gaya Jun. Telah baterai no. Apa? Tuh, kayak bebas ya. 1. Nah, kayak bebas. 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Kan sedang bergaya wih. Enggak itu. Oke, terima kasih. Boleh lip ya. Mas Juni. Terima kasih Pak dosen Jun. Jun. Apa? Aku masih buat PKN, taran kumpul. Oh ya, PKN-nya jam 2 ya. Terakhir kumpul. PKN apa? Jam 2 lebih. Ya, buat. Ya bisa dikirim ulang Jun. Jun, pelengan Jun. Apanya? Linknya dong. Link apa? Link PKN? Link PKN Jun udah tenggelam. Tak kirim. Masih Jun. Oke, Jun. Di Bangli tuh, OTW. BBD Bapak nih.
Udah, Bayu mabar ah. Ngale mabar. Gas, lagi dulu. Yo gas mabar Mobile Legend Yo, sekali Gas mabar. Gas Mobile Legend ngale. Apa nih? Yo, Ayo kembali Jun. Agak mau nyala lipe. Bro, aku lagi main. Main di. Yo main PUBG kan, Mobile Legend po. Jun. Kajian Mobile Legend po. Oh. Wah, Juni PUBG sedang hidup kan. Juni Legend sampai ini. Ini. Dewi metik santai. PUBG. PUBG haram dong main gitu. Juni. Jun. Yo Jun. Apa? Jun. Login. Login. Log out. Ya, man ya nih. Tuh. Wah, bangsat. On. Kira aku bang.